cinta, nyanyikan lagu tentang damai, nyanyikan lagu tentang kasih sayang. Saling menghormati antar umat beragama, mari ciptakan kedamaian dunia. Walau berbeda suku, bangsa, dan berbagai macam agama, bagai taman Bhinneka Tunggal Ika, tetaplah berkasih sayang di dalam kehidupan. Surga neraka urusan Tuhan. Islam cinta kedamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian, Hindu suka ketentraman, Buddha sumber kebajikan. Mari kita hidup berdampingan, bicara lintas agama di taman hati yang indah. Pancasila perekat hidup bangsa. Berbeda suku, bangsa, dan berbagai macam agama, bagai taman Bhinneka Tunggal Ika, tetaplah berkasih sayang di dalam kehidupan. Surga neraka urusan Tuhan. Islam cinta kedamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian, Hindu suka ketentraman, Buddha sumber kebajikan. Mari kita hidup berdampingan, bicara lintas agama di taman hati yang indah. Pancasila perekat hidup bangsa. Pancasila dasar negara, falsafah hidup bangsa. Damailah negeriku, Indonesia Jaya. Islam cinta kedamaian, Kristen penuh kasih sayang, Konghucu sabar pengertian, Hindu suka ketentraman, Buddha sumber kebajikan. Mari kita hidup berdampingan, bicara lintas agama di taman hati yang indah. Pancasila perekat hidup bangsa. Pancasila perekat hidup bangsa.
Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kerukunan. Kami sampaikan kepada seluruh peserta yang hadir pada hari ini, kiranya mengisi tempat yang kosong. Sambil kita menunggu Pak Kanwil, insya Allah diskusi kita akan mulai kegiatan dengan peningkatan citra, wawasan kebangsaan dan kerukunan beragama yang kami singkat dengan PJ Wasarong. Adapun temanya yakni melacak kebangsaan dan kerukunan beragama, matupu ri ade mempesantren Risarae untuk Indonesia Emas. Kami dari pelaksana berdasarkan hasil rapat ingin mengintegrasikan antara keindonesiaan, keagamaan, kerukunan serta budaya lokal. Karena matupu ri ade mempesantren Risarae menjadi tema daripada Hari Jadi Bone ke-694. Dengan hormat mari kita beri aplaus yang meriah kepada Alena Temutuaka Budayawan Bone, Bapak Dr. Haji Andi Muhammad Yushan La Tenri Tapu MMA selaku narasumber pada hari ini yang akan menyampaikan ide-ide gagasan dari filosofi Matupu ri ade mempesantren Risarae. Sebelumnya itu kami undang kepada pengurus ketua FKUB Kabupaten Bone untuk mengambil tempat di depan, dan juga kepada Alena Temutuaka Bapak Dr. Haji Anbarisintes dari Forum Kerukunan Umat Beragama. Kami persilakan kepada para pengurus FKUB yang hadir, Bapak IGD, Bapak Nasib Wijaya, Pak Hakim dan Alena Temutuaka Dr. Andes Haji Muhammad Tahir, juga kepada Bapak Kamaludin agar mengambil tempat pertama. Ya, tapi Pak Kamaludin. Ya. Alhamdulillah. Ya, piagam penghargaan akan diberikan oleh Bapak Ketua FKUB Kabupaten Bone. Dr. Ibu, ya, siap. Oke. Selanjutnya penyerahan Mercedes baju forum kerukunan yang akan diserahkan oleh perwakilan non muslim yakni Bapak Nasir Wijaya. Ya. Kita kasih lebar nih, ya, bos. Ya, diserahkan ke beliau supaya dipakai kali buat jersey. Terima buat ya bajunya FKUB. Ya. Mari kita berikan aplaus untuk FKUB dan Bapak Andi Yusman. Terima kasih banyak dan ya, silakan kembali ke tempat. Oke, mempesantren Risarae. Dan langsung saja mari kita bersama-sama menyimak. Dan kepada Bapak undangan silakan untuk mengisi tempat yang kosong. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Saya hormati kebudayaan Bapak Dr. Yusran sebagai sumber, dan saya hormati Bapak beserta hari ini diskusi pada hari ini. Alhamdulillah, pertama-tama kepada puji dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan yang datang mengenainya sehingga pada hari ini kesempatan berkumpul di gedung FKUB Kabupaten Bone dalam rangka untuk melaksanakan diskusi, yaitu ini diskusi Pijiwa Sako. Karena ini yang kita akan membicarakan sebentar. Dan mudah-mudahan para musim terjual dan kesempatan sebagai selesai. Hari
Hadirin dan hadirat yang berbahagia, jadi kita mulai saja melihat waktu sudah jam 10 ini. Diskusi kebetulan sudah ada narasumber, maka kita berikan untuk menyampaikan dulu. Nanti sesudah datang Pak Kanul juga Pak Kanul, kita akan buka. Jadi mendahului pembukaan, maka kita buka dulu namanya diskusi. Jadi yang berbahagia, jadi saya kira ini waktu kuliah pesan dari sana, jadi ketua Sarung, biji dan sarung itu bersarung. Jadi biji dan sarung itu itulah yang merupakan pakaian adat Bone, jadi khususnya untuk kerja kerja menurut beliau saya mengatakan dia bahwa kerja itu bahasa kerja. Jadi orang-orang yang menggunakan pakai kerja itu orang kita dan orang Bone. Tapi sekarang ya bergeser. Misalnya dijelaskan soal dan waktu kuliah ada pesan dari sana, saya kira itu setiap jadi Islam itu akan untuk menyempurnakan syariat yang ada, tidak akan menghapuskan. Jadi adanya tetap misalnya yang perkawinan, tetapi itu ada pertemuan adanya sebagainya, dan ada yang kedua itu ini kata orang dia sobat terusan. Ini tidak boleh tidak. Jadi ada itu menindek merupakan buat habis nanti cembur. Jadi ada kalau habis beristirahat cerai sekalipun tidak ada hubungan sama sekali, itu maka ini harus. Sedangkan sobat menurut syarat. Jadi kalau tidak syarat adat, kalau tidak namanya mereka bercerai tanpa melakukan hubungan seksual. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada PLT, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, Bapak Haji Jamal. Jadi kalau langsung cerai itu dalam hukum adat artinya sopan kembali. Jadi kalau sudah melakukan hubungan berarti sudah itu artinya justis ditanya di mana waktu dengan sopan atau salah itu harus kecuali, dan kalau mereka bercerai maka kembali semuanya itu, dan kalau menurut hukum Islam kembali dalam rumah kembali insyaallah. Yang pertama mensyukuri nikmat yang Maha Kuasa karena pada kesempatan waktu yang diberikan kepada kita ini masih mendapat rahmat taufiq dan hidayah, kita bisa bersama-sama bertemu di tempat ini menghadiri acara yang tertulis berpampang di belakang kami. Begitu pula yang saya banggakan kewenangan Bapak Prof yang ada di samping kanan saya. Beliau adalah tokoh. Di masa lalu saya selalu bersama-sama tenis. Beliau pemain tenis yang bagus. Saya kenal beliau dulu dosen IAIN sampai menjadi tokoh di sana. Beliau yang menggagas, yang menulis buku perkawinan adat Teluk Pocor. Itu terima kasih kepada beliau. Dengan adanya tulisan beliau ini, referensi adat istiadat perkawinan antara tiga kerajaan di masa lampau itu telah diterbitkan, itu digagas, ditulis oleh Bapak Prof yang pada waktu itu banyak sekali wawancara dengan kami dari beberapa tokoh-tokoh yang ada di dalam. Beliau menyusun buku ini dan kami sudah dapat satu, dan kami simpan di galeri perpustakaan budaya yang sering menjadi bacaan di regenerasi kepada anak-anak muda kita supaya mereka mengerti
seperti perkawinan adat di masa lalu. Yang saya banggakan, yang saya hormati Bapak yang ada di samping kanan saya, begitu pula kepada Bapak Menteri Oreng, ada di samping di sana ada Adianto yang selalu saya sama-sama di budaya di Mantaupan Kerajaan di daerah Jarigone, yang banyak juga pengalaman tentang budaya. Ada dari Wihara yang saya banggakan sehingga kita semuanya bisa bertemu bersatu untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu pula kepada Sedesuran Pasjadingan Songkulolo Merendiku, ya Kekuler Rampi Asli Seki Nasabah untuk yang diberikan kepada kita itu terbatas. Senang sekali saya dari kebudayaan, tenaga ahli utama kebudayaan pemerintah dari Kabupaten Bone diundang untuk memberikan sekahut siri tentang adat istiadat ini yang bersenyawa dengan agama syarat, kemudian perjalanannya dari masa ke masa di kerajaan Bone di masa lampau. Saya melihat jadi diri orang Bone di atas ini karena logo yang dipasang di belakang kita ini yang dilihat adalah Songko Urip Ja. Yang saya luruskan, Songko Urip Ja berasal dari kata urip aja, sudah disampaikan tadi Pak Pro. Karena itu diambil dari serat-serat Lontara. Simbol Lontara di masa lampau itu adalah simbol kebintangan, simbol aja. Jadi Songko Urip Ja artinya songko yang dipakai oleh orang-orang cendekiawan, orang-orang aja di masa lampau. Di masa lampau itu, di masa kerajaan ini dipakai oleh ahli guru. Jadi kalau kita melihat di masa kerajaan di masa lampau itu sesuai dengan tetanannya, tidak sembarang dipakai ini songkok sebagai jati diri orang Bone. Yang pakai ini hanya orang ahli guru, cendekiawan, kewaja. Jadi itu simbol urip Ja. Simbol urip Ja ini bergeser karena di Bone ini tidak dilestarikan, membudayakan bahan bakunya seperti di daerah lain. Contohnya di Takalar, kalau ada orang yang kawin di sana itu dibebani menanam 5-10 lontar. Akhirnya di sana tidak tumbuh sembarangan. Kalau kita di Bone ini bisa kita jalan-jalan di Pancing di mana itu masih bahan baku lama yang tumbuh sembarangan, tidak terpelihara. Oleh sebab itu bahan bakunya yang ada di Bone sering kita minta tolong membeli di luar daerah. Ya, karena kurangnya di Bone ini bahan baku kita sehingga bukan lagi seratnya diambil, bukan seratnya yang tidak halus. Kalau dulu itu yang dipakai oleh Cendik Jawa, dipakai oleh para raja bangsawan, itu halus sekali karena serat pohon lontar. Sekarang karena bahannya sudah kurang, orang mengambil pelebahnya, palapana, kemudian pelebahnya itu direjak-rejak, dipukul, diambil seratnya di dalam, makanya kasar sekarang. Itulah yang dijual di Pancing di sana, dijual pasaran. Ada juga yang halus, ada juga yang dianyam dengan benang emas, ada juga yang dianyam dengan logam, ada yang dianyam dengan emas. Yang emas ini harus pilihan. Kenapa lahir emas? Dulu tidak ada emasnya. Nanti di masa Raja Bone Mapanyuki, Raja Bone 22 itu dibuat steak. Para raja-raja juga, para bangsawan, para anak agung, Sulewata, Natu sudah memakai juga songkok begini, tetapi harus diberikan simbol. Jadi di masa Mapanyuki itu sudah dikasih pinggiran emas. Ya, kita lihat sekarang ini sudah dikasih pinggiran emas sesuai dengan tatanan adatnya.
Jadi yang memakai songkok reca pinggiran emas adalah orang Aceh cendekiawan, dan itu adalah para bangsawan yang sering terpilih diangkat menjadi Raja Bone. Maka Dantana atau Merdekalim memakai 2,5 jari. Ada pintu itu Dewan Adat memakai 2 jari. Yang 1,5 itu adalah Sulewatan rupa ini para datu yang menjadi kerajaan-kerajaan di luar kerajaan inti Bone ini, yaitu tatanannya. Tidak boleh menyalahi adat ini. Barang siapa yang menyalahi adat dikenakan sanksi. Jadi ini sekilas sedikit ilustrasi tentang ini. Sudah dijelaskan di dalam adat Mapura Rona Bone. Bahkan di dalam adat itu, aturan itu, naya tulis sendiri ada tepa boleh patahungan tepa lorong rau kayu riba kenai hukum ada rilabu di launa palate. Jadi di masa lampau itu tidak ada larangan. Saya garis bawahi luruskan 21 Juli tahun 1951 penyerahan kedaulatan kerajaan Republik. Ya, jadi semua sanksi adat, aturan-aturan adat itu berubah menjadi aturan Republik. Ya, sehingga sekarang itu banyak yang memakai songkok itu yang tidak sesuai lagi dengan tatanan kerajaan di masa lampau. Ada pertanyaannya, mengapa tidak bolehkah seperti dulu? Itu kita sudah dibatasi dengan hukum adat yang berlaku di masa lampau. Sekarang sudah penyerahan kedaulatan kerajaan ke Republik. Itu harus dibuat dewan adatnya, harus dibuat aturan-aturannya, dan harus diperdakan, baru bisa disampaikan bahwa kita tidak bisa memakai songkok seperti itu. Sekarang mana? Kalau disampaikan kita tidak bisa pakai yang 3 jari, karena kalau 3 jari itu Raja Bone punya dulu. Sekarang orang bisa marah, oh, kenapa kamu yang mengatur? Kenapa ini? Sekarang tidak ada tatanan adat payung hukum lagi untuk mengatur seperti dulu. Jadi dulu itu ada mahasiswa yang tanya, saya pernah melihat Raja Bone pakai bulu itu tanda bahwa Raja Bone akan menerima tamu. Tamu yang diterima itu adalah tamu dari Bojo, tamu yang sederajat dengan kerajaan Bone, seperti kerajaan dulu, kerajaan Bone, kerajaan Gua, yang dia meminta kerajaan Matalu Bojo, kerajaan Matalu Bojo berarti kerajaan dulu, kerajaan Bone, kerajaan Gua. Bedakan dengan Teluk Bojoe. Kalau Teluk Bojoe yang digagas oleh Raja Bone dan tadi dirawat wongan dengan hijau kucingnya, diperkarsai oleh Lamela Kedola Indo, Raja Bone ketujuh Bone Wado Sompe, itu Teluk Bojoe. Dulunya sama, semuanya Teluk Bojoe, jadi kita harus dengan Teluk Bojoe. Oh, yang dimaksud itu adalah Bone Wado Sope, Matalu Bojoe, yang dimaksud itu adalah Goa Bone Luwu. Dulunya sama. Ini gagasan untuk membedakan dulu pengertian di Malino itu dibagi seperti itu. Inilah sekilas tentang songkok kerja, ya songkok Bone yang menjadi jadi diri. Jadi sejak kita keluar mengukuhkan KKMB di luar Sulawesi Selatan ini, kita memasangi songkok Bone sebagai jati diri. Jadi kalau orang pakai songkok Bone, oh ini keluarga besar dari Bugis Bone. Jati diri yang pertama ini. Lihat apa di kepalanya. Oh, kalau dulu orang pintar, oh bangsawan. Tapi sekarang, oh ini keluarga masyarakat Bugis Bone memakai itu. Di mana saja, bukan hanya di Indonesia, seluruh Nusantara. Jadi yang disebut Nusantara itu sebelum Indonesia itu termasuk Malaysia, termasuk Sarawak, termasuk Brunei, itu Nusantara luas. Belum tentu Indonesia. Songkok yang menjadi simbol ini di atas
saudara Lambuana. Ini sekilas tentang itu. Kemudian saya ingin sedikit memberikan gambaran tentang adat. Di kerajaan Bone ini sebelum kedatangan Toman Nurung yang diambil sebagai tumpuan hari dari Bone tahun 1330, keadaan di negeri ini sangat kacau. Mengapa kacau? Karena tidak ada adat yang mengatur, tidak ada tatanan adat. Oleh sebab itu di kerajaan Bone lahirlah hukum rimba sian ribale, homo homini lupus. Siapa yang kuat itu yang menekan yang lemah, siapa yang kuat itu yang merampas, merampok, membunuh dan sebagainya. Sehingga kita berangkat ke gua ingin sama Sultan Alauddin. Saya sekarang sudah turun menjadi raja di Bone karena saya menuntut Islam. Belajar ke beliau Baginda di Datuk Ribanda Abdul Makmur nama aslinya. Setelah 2 tahun belajar di sana sudah menjadi sufi, sudah bisa menyiarkan syariat Islam. Pulang tidak ke Bone. Pilihlah tempat di mana kerajaan Bone ini punya tempat yang bagus. Dia pilih Bantaeng. Akhirnya di Bantaeng di sana menyiarkan Islam di situ. Bahkan diangkat menjadi Karang Bantaeng yang bagus. Di sana digelar Mas Sampiran, Imam pertama coba yang nanti keluar di jalan dan kalau saya disuruh menuju ke kita pada Bantaeng, ada di sana Raja Bone. Oleh sebab itu sejak Raja Bone kita kunjungi, kita serai makamnya. Inilah yang pertama menerima Islam di Bone. Tatanan adat itu sudah bersenyawa sesuai dengan dulu. Semua tatanan adat budaya-budaya di masa itu yang tidak sejalan dengan Islam, yang tidak sejalan dengan agama Islam itu ditiadakan. Jadi contoh-contoh tadi itu melaksanakan kepercayaan di pohon-pohon, di batu besar. Sudah tidak begitu lagi. Sekarang sudah ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada masjid, kamu ke masjid, namanya Islam. Peranan bisu sudah tidak ada lagi. Peranan bisu itu sudah bukan lagi berburu kepercayaan. Diserahkan kepada tata kali 5 kalula kakek debat kamis itu seluruh di kerajaan Bone bisu kuamato kalau jangan ketoro itu dihapus. Tidak ada lagi berananya. Karena kasihan ada yang pulang ke kampungnya, ada yang tidak bisa pulang. Maka pada adat pada waktu itu kamu dulu yang memelihara benda-benda pusaka, kamu tinggal di Soraja membersihkan benda pusaka itu. Itu nama itu bebas cini, jadi tinggallah di Soraja memelihara benda pusaka kerjaan itu. Ia melaksanakan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lagi kepada Dewa Tasewai, bukan lagi menghubungi tomboe kiri kanan dan sebagainya, tetapi Allah yang Maha Kuasa dengan menyebut Rasulnya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua tatanan. Contoh di masa lampau banyak salah paham. Kalau begitu budaya-budaya kita banyak yang hilang. Budaya kita itu sebenarnya tidak harus senyawakan dengan agama. Inilah yang menjadi dulu apa santri di syarat itu tatanan aturan Islam yang diterima oleh kerajaan Bone. Bahkan saya di DNI di kampusnya Pak Prof dulu seminggu undangan. Apakah itu jilbab itu pakaian Islam? Apakah macam-macam di sana? Kita jelaskan bahwa jam apa semua itu penutup kepala, namanya kalau di Bone mampu memang ini riolo puasa kami mana jilbab nama dan ini jilbab tidak langsung dikatakan bahwa itu pakaian inti Islam. Sebelum Islam sudah ada jilbab, itu pakaian Timur Tengah. Begitu. Ini sudah bersenyawa. Mantuk kuliah DM apa santri di sana. Banyaklah budaya-budaya yang tidak sesuai dengan tatanan adat, tatanan agama.
Inilah yang dihilangkan dan inilah yang kita perkuat sampai sekarang, menjalin persatuan dan kesatuan dengan umat yang beragama lain, sehingga negara kesatuan Republik Indonesia ini yang bukan terdiri dari ragam masyarakatnya sambil menyatukan diri menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu negara Republik Indonesia itu adalah peranan raja-raja yang ada di Nusantara seluruh Indonesia. Lahirnya NKRI mempersatukan bukan satu suku, bukan satu bangsa, bukan satu agama, tetapi bersinergi di dalam satu kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Itu di situ terhimpun semua kita ini, sehingga kita bisa memperkokoh. Dan hari ini Anda dari panitia, saya sangat berterima kasih atas adanya kegiatan seperti ini yang bisa kita menyatukan, memperkokoh, yang setiap saat pada hari-hari tertentu juga dilaksanakan di Korem. Kami dengan Pak Pros dengan Ketua Panitia ini sering datang ke sana di Korem untuk bersinergi dengan bapak-bapak dari Mabes. Lalu itu bahkan kami diputarkan filmnya itu sehingga kesatuan dan persatuan kita lebih kokoh. Itulah ilustrasi dari saya tentang sinergi dari adat bersenyawa dengan agama. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya masih panjang, banyak ilmu, tetapi dibatasi oleh waktu. Baiklah, terima kasih banyak kepada Ketua Tamu Lebih Bapak Dr. Haji Andi Muhammad Yusran Latendri Tafu NFA. Mari kita berikan sekali lagi aplaus demi kerukunan dan kebangsaan kita pada hari ini. Dan alhamdulillah, insya Allah untuk sesi tanya jawabnya nanti bersama dengan beliau kita evaluasi tentang filosofi daripada Matuku Ri Ade Pasantren Ri Satake. Ini adalah momentum untuk menjadikan Harga Bone sebagai akar daripada kebersamaan persatuan Indonesia dan juga kerukunan yang beragama. Selanjutnya di samping kanan saya telah hadir beliau Bapak Kepala Kementerian Pelaksana Tugas Kementerian Agama Kabupaten Bone, yakni Bapak Haji Jamaris SAG MA. Beliau adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Senjai dan juga sekaligus Ketua Asosiasi Kepala Pembina Provinsi Sulawesi Selatan. Mari kita berikan aplaus dengan semangat dan berjiwa muda dari muka-muka yang siap berseri. Dan untuk selanjutnya dan menurut petunjuk beliau, karena Pak Kabak Kantor Kepala Kantor Kementerian Wilayah Bapak Dr. Haji Hafid sementara di tempat yang lain karena beberapa bersamaan, maka saya undang dengan hormat Adik Dr. Rasdiana Mulia Syarif selaku model protokol MC pada hari ini untuk mengambil tempat. Waktu dan tempat disilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Acara pembukaan peningkatan citra wawasan kerukunan beragama PJ Wasalu dengan tema melacak kebangsaan dan kerukunan beragama Matuku Riade Pesantren Risaraya untuk Indonesia Emas. Pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 Masehi, bertepatan 16 Syawal 1445 Hijriah di Gedung Kerukunan. Acara pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
SPDI dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oleh Bapak Syahruddin SPDI DR dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah kami memimpin doa ini sesuai dengan agama Islam dan umat agama lain dipersilahkan untuk berdoa sesuai dengan bacaan agama masing-masing. Dan saya mengajak kepada hadirin wal hadirat untuk menundukkan kepala sejenak seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kegiatan kita PC Wasarum yang dilaksanakan oleh KUP Bone diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azimil sultan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih, berikan kami kekuatan untuk membangun kasih dan sayang kepada sesama umat-Mu. Berikan kami rasa kasih dan sayang terhadap semua ciptaan. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengampun, berikan kami ampunan atas segala kesalahan dan kekhilafan kami. Berikan kami kemampuan untuk memaafkan atas kekhilafan saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Penyelamat, berikanlah kami kepada kami dan bangsa kami kerukunan, keharmonisan dan keselamatan, dan berikan kepada kami kemampuan agar bisa melanjutkan pembangunan di negeri kami. Ya Allah, yang Tuhan yang Maha Bijaksana, berikan kami pembangunan bangsa kami. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Adil, berikan kami dan pemimpin kami untuk konsisten membela keadilan di negeri kami. Berikan kepada kami kekuatan untuk berkomitmen memperjuangkan keadilan di negeri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Kuasa, berikan kepada kami kekuatan untuk menyatakan yang benar itu benar, dan berikan kepada kami kekuatan untuk mengikuti, dan berikan kepada kami kekuatan untuk menyatakan yang salah itu salah, dan berikan kami kekuatan untuk menghindari. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, berikan kami kekuatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wal ma'arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kita hadir dari kalangan militer, kepolisian, tokoh nasional, dan juga salah satu budayawan Bone. Selamat datang, kami sampaikan kembali di Gedung Forum Kerukunan Umat Beragama. Tapi Madame, silakan kami lanjutkan untuk acara pembukaan. Terima kasih Ibu Protokol. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya membacakan ikrar Bone Rukun, ketika nanti saya sampaikan salam kerukunan, Bapak Ibu mohon menjawab rukun, rukun, rukun sebanyak 3 kali. Ikrar Bone Rukun. Dengan senantiasa mengharap ridho dan rahmat Tuhan yang Maha Esa, penuh rasa keberagaman, ini nawam itu dan sisap, sipudoko sirambe, tepaja, dan demi persatuan Indonesia, Bone beradat umat beragama, rukun jadi sumange, tealara, damai dalam perbedaan sebagai rahmat Tuhan yang Maha Esa. Salam kerukunan, rukun, rukun, rukun. Bumi Arum Palangga 29 Maret 2021 yang bertanda tangan Ketua FKUB Bone Profesor Dr. H. Syarifuddin MHI, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone, Dr. H. Wahyudin Hakim M.Hum, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone,
Dr. H. Andi Sumardi Suai MM, mengetahui kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan Dr. Andes H. Khaironi MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Alhamdulillah, pada keadaan puji dan syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini dalam kebersamaan diskusi. Kita pula sahabat atas unsur kultur dan umum pada sekali banyak kita bersama sebuah. Dan saya hormati Bapak Asupat Kemenang Provinsi Sulawesi Selatan dan Bapak Dr. Ya SPLD. Beliau adalah sama saya ujian S2 Bonang. Dan saya hormati Bapak Kepala Pejabat Pelaksana Tugas Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bonang. Dan saya hormati Bapak para narasumber, para peserta, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Acara yang kita lakukan sekarang ini adalah merupakan acara yaitu tahunan. Setiap tahun MKOI itu melaksanakan diskusi dan biayanya dari IPA ADEPA Kabupaten Bonang. Selanjutnya saya sampaikan bahwa peserta yang sempat hadir pada saat ini adalah yaitu dari Kemenang Takalar, Kemenang Bone yang tergabung dalam grup BA, Ignas Khusus Militer Kepolisian Tokoh Masyarakat dan Tokoh. Hadirin dan hadirat yang berbahagia. Jadi pada kesempatan ini kita akan melaksanakan salah satu acara diskusi yang merupakan program tahunan daripada pemerintah. Jadi namun sebelumnya itu saya akan sampaikan bahwa keberadaan daripada gedung MKOB ini adalah tiada lain kecuali atas campur tangannya Bapak Kepala Kantor Wilayah Kabupaten Bonang, wilayah